Sahabat Salman Al-Farisi cerita, bagaimana ada beberapa sahabat yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi zikir, kemudian Nabi lewat. Nabi kemudian bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Lagi pada ngapain? Para sahabat ini mengatakan bahwa kami sedang berzikir kepada Allah. Nabi kemudian mengatakan, "Fa inni ra'aitur rahmah tanzilu alaikum." Aku melihat malaikat mengucurkan rahmat kepada kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin untuk bergabung bersama kalian untuk mendapatkan rahmat yang dikucurkan oleh malaikat. Subhanallah. Jadi berada dalam majelis ilmu seperti ini menenteramkan jiwa kita. Mau kemana kita? Fa aina tadhhabun? Mau kemana hidup kita? Mau dunia saja, nggak ada puasnya dunia ini, nggak ada puasnya. Apa yang kita cari nggak ada. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya dapatkan ungkapan ini dan luar biasa membukakan mata kita, di mana para ulama mengatakan kenapa dalam majelis ilmu itu ada ketentraman buat jiwa. Kenapa? Dua hal kata beliau. Kenapa dalam majelis ilmu kemudian bisa mendatangkan ketentraman? Yang pertama adalah karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat tering salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada beliau, dengan meneladani beliau, dengan membela beliau, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk berjumpa dengan beliau serta satu surga dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap dari kita menginginkan jiwa yang tenang. Hampir semua manusia mengharapkan bagaimana jiwa yang tentram. Dan tidak sedikit di antara manusia yang mencoba berbagai macam cara. Ada yang dengan piknik, ada yang dengan kumpul dan makan-makan, ada yang dengan touring dan lain sebagainya. Tapi apakah betul itu bisa membuat jiwa menjadi tenang? Kalau ternyata kita lihat bagaimana pengalaman dari para salafus soleh, kalau kita lihat bagaimana pengalaman dari para ulama, ternyata mereka menyampaikan beberapa pengalaman untuk menggapai jiwa yang tenang ini.
Inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup kita jadikan satu sesi, tapi kalau tidak kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ya, ayat 27 dan ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan an-nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Para ulama dan para sahabat mencoba menafsirkan apakah yang dimaksud dengan jiwa yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang mendapatkan berkah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faham akan agama dan jadikanlah anak ini mengerti tentang Al-Qur'an. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu adalah an-nafsul musaddiqah, jiwa yang mengimani dan membenarkan apa yang Allah firmankan. Itulah jiwa yang tenang. Ketika seorang itu percaya dengan apa yang Allah firmankan, ketika seseorang itu membenarkan apa yang Allah firmankan, maka hatinya itu akan tentram, tenang. Tidak ada sama sekali yang namanya keraguan terhadap apa yang Allah firmankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimanakah ciri orang yang akan bahagia di dunia dengan di akhirat, dia percaya betul dengan apa yang Allah firmankan. Ketika Allah memberikan batasan-batasan hukum, maka dia percaya betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itulah kata sahabat Ibnu Abbas sebagai jiwa yang tenang. Ya. Para sahabat dan juga para ulama lain, diantaranya Imam Qatadah. Imam Qatadah ini juga seorang ulama terkenal. Beliau terkenal dalam bidang tafsir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang dalam ayat tersebut adalah jiwa yang tenang dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ya. Kalau tadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang membenarkan dan mengimani apa yang Allah firmankan. Kalau Imam Qatadah mengatakan bahwa jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang tenang dengan apa yang Allah janjikan kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagaimana kehidupan di akhirat, bagaimana ketika orang yang beriman ini Allah janjikan surga di akhirat, maka orang-orang yang beriman jiwanya itu merasa tentram dengan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kehidupan di dunia sudah Allah Subhanahu wa taala atur, sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan yang terbaik, orang-orang yang beriman jiwanya akan tenang. Ya. Dia merasa yakin dengan apa yang Allah janjikan. Tidak ada yang berlaku dalam kehidupan ini kecuali yang terbaik, kecuali yang terbaik. Ya. Saya ingat bagaimana ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ waktu itu saya masih kecil. Kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ada orang yang masih kurang yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sampai kemudian dia mengkritik, ini pohon kelapa katanya. Buahnya gede, daunnya jarang. Giliran ada pohon beringin, daunnya rindang, buahnya kecil-kecil katanya. Gimana sih, kagak pantas bener katanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia kelelahan, kemudian dia tidur berteduh di bawah pohon. Ketika lagi tidur tersebut, buahnya jatuh kena hidung. Alhamdulillah katanya. Untung buahnya kecil. Coba kalau buahnya segede kelapa katanya. Coba kalau kemudian daunnya rindang, buahnya gede seperti pohon kelapa. Ya. Allah Maha Adil. Apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik.
Jadi jiwa yang tentram, jiwa yang tenang adalah jiwa yang tenang dengan apa yang Allah janjikan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Mujahid ini juga seorang ulama, ya, seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan jiwa yang tenang dalam surat Al-Fajr tadi adalah jiwa yang tunduk dan patuh dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika terjadi dalam jiwa seorang manusia, bagaimana dia berontak, gak terima dengan apa yang Allah atur dalam Al-Quran, maka yang ada adalah kegelisahan. Ya. Saya mengutip kata-kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Beliau mengatakan larangan dan apa yang Allah haramkan bukan untuk membatasi gerak manusia, tapi untuk menjaga nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Sekali lagi saya ulangi, larangan dan apa yang Allah haramkan kepada manusia bukan untuk membatasi gerak manusia, tapi untuk memelihara nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Allah melarang perzinahan, Allah melarang bagaimana LGBT, Allah melarang minum khamr. Bukan apa-apa, tapi apa yang Allah larang tersebut bukan untuk membatasi manusia. Iya mah banyak banget bagaimana apa yang Allah larang. Ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Perempuan nggak boleh terbuka auratnya, tidak boleh zina. Ya. Justru yang Allah larang dan Allah haramkan tersebut adalah untuk menjaga nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Bukan ingin bikin repot, bukan ingin membatasi gerak manusia. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berapa waktu yang lalu sebelum pandemi, saya pernah dihubungi oleh seorang ibu. Beliau ini dengan keluarga dulu ngaji dengan kami. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sang ibu ini telepon bahwa putranya baru saja selesai kuliah di salah satu kampus ternama di Malaysia. Dan sekarang keterima kerja di Jalan Keramat Raya. Jadi kalau ada yang tahu Jakarta, rumah saya di Jakarta di Cempaka Putih. Jadi nggak terlalu jauh. Kata beliau, Ustadz bisa nggak bareng-bareng dengan kami kita cari kosan buat anak. Beliau, suaminya, sang anak, saya dengan istri kemudian coba cari-cari cocoknya di daerah Salemba Bluntas kalau ada yang tahu. Jadi nggak jauh dari rumah sakit Tamrin yang kalau keluar itu adalah Salemba UI. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena keluarga ini baik dengan kami, maka istri saya bilang, Abi minimal seminggu mah ada kita kesana nengokin sang anak, bawain makan, atau kemudian kita ajak ke rumah. Itu yang kami lakukan. Dapat beberapa bulan istri saya komentar, ini anak kok kurus banget ya. Saya bilang capek kali. Dulu waktu tinggal sama orang tuanya, makan tinggal makan, pakaian kotor tinggal taruh di mesin cuci. Sekarang kalau mau makan harus turun, cari makanan, baju juga harus ke tukang laundry. Tapi selang istri ngomong begitu, saya jadi perhatikan beliau. Dapat beberapa saat, kemudian sang ibunya nelpon, Ustadz bisa ketemuan nggak? Beliau nunjukkan salah satu apartemen di daerah Ki Haji Mas Mansur. Saya, suaminya, dan beliau ngobrol bertiga. Ngobrol, bercanda, karena orang Sunda juga ya. Sampai kepada suatu kesempatan kita terdiam. Udah nggak ada lagi topik bagi kita untuk bicara. Jadi terdiam, tiba-tiba sang ibu kemudian nanya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang HIV AIDS? Saya nunduk, nggak langsung saya jawab. Kemudian saya tengadahkan wajah saya hanya balik bertanya, anak ibu ya? Beliau hanya mengangguk, iya Ustadz, innalillahi. Umur 24 tahun, tamatan universitas ternama di Malaysia. Masih mestinya umur 24 tuh lagi
seger-segernya, ya. Ibaratnya anak muda kumpul-kumpul, sesepedahan dan lain sebagainya lah. Ini badannya udah kurus. Mau masuk ke mall juga dilihat ini, kan beda kurusnya kalau yang begitu. Jadi apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, apa kata Imam Nur Rajab? Bukan untuk membatasi gerak manusia. Ya segala tuh boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan. Bukan bikin repot manusia, bukan untuk membatasi manusia, justru untuk memelihara nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Ya. Coba kalau begitu, mau main kumpul juga orang nggak nyaman, mau pergi ke luar negeri juga jadi nggak dapat izin. Apakah ini yang dikatakan kebebasan? Tidak. Ya. Jiwa yang tenang, kata Imam Mujahid, adalah jiwa yang patuh tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, itulah beberapa penafsiran tentang an-nafsul mutmainnah. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimanakah pengalaman dari para ulama dan salafus soleh untuk menggapai jiwa yang tenang. Yang pertama, hadirin khotaliman rahimakumullah, adalah dengan tilawah, tasmi' dan tadabbur Al-Quran. Yang pertama adalah ketenangan jiwa dan ketentraman ini bisa diraih dengan membaca, menyimak, dan tadabbur Al-Quranul Karim. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, betapa geramnya ketika melihat bahwa banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam dan memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Hingga diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana suatu hari Umar bin Khattab sudah menghunuskan pedangnya, ingin ke rumah Muhammad SAW dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah jalan, Umar bin Khattab berjumpa dengan seseorang. Ketika ditanya mau kemana, orang tersebut mengatakan, "Ya Umar, ngapain engkau ke Muhammad SAW? Adikmu sendiri sudah beriman kepada Muhammad SAW." Coba, antara kesel, malu, marah campur dalam hati Umar bin Khattab. Ya. Umar kemudian berbalik menuju ke rumah adiknya. Sampai depan pintu rumah adiknya, Umar mendengar sayup-sayup ada yang dibaca oleh adiknya dan adik iparnya. Adiknya Umar ini wanita, Fatimah bintil Khattab. Dia mendengar ada yang dibaca. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad tadi dikatakan, singkat ceritanya, Umar bin Khattab kemudian dibukakan pintu dan thumma akhadhal alwah. Kemudian Umar bin Khattab mengambil lembaran-lembaran yang tadi dibaca oleh adik dan juga adik iparnya. Fatala qaulahu ta'ala, maka Umar kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa komentar Umar? Ya, asma thayyibah wa tahirah, sungguh merupakan nama yang sangat indah dan nama yang sangat bagus. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ternyata ayat yang ada dalam lembaran tersebut adalah surat Toha, dari ayat 1 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampai kepada ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah diriku, dan janganlah engkau lupa bahwa mendirikan salat itu adalah untuk mengingatku. Apa kata Umar bin Khattab? Ma ajmala adzal kalam wa ahsana. Sungguh kalimat-kalimat ini begitu indah, kalimat-kalimat ini begitu bagus. Ya. Umar kemudian mengatakan, coba tunjukin di mana rumah Muhammad. Maka Umar kemudian menyatakan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, membacanya
itu mendatangkan ketentraman bagi jiwa. Membaca Al-Quran itu bagaimana menenangkan dalam jiwa. Ya. Makanya hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada Syekh Qari Muhammad Iqbal, beliau seorang ahli Al-Quran dari Pakistan. Beliau mengatakan, la ni'mata a'zama min tilawatil Quran. Nggak ada kenikmatan yang lebih besar daripada membaca Al-Quranul Karim. Nggak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kita baca Al-Quranul Karim. Coba rasakan bagaimana kita yang tadinya hati kita sedang gundah, hati kita sedang gelisah, hati kita sedang galau. Baca Al-Quran, nyes, enak, tentram. Ya. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, ya, saya pernah menyampaikan ini kalau nggak salah di kajian online. Sahabat Utsman bin Affan ini sahabat kedua yang paling terkaya di antara para sahabat. Jadi ada 5 sahabat yang paling terkaya, dan subhanallah kelima-limanya ini termasuk yang dijanjikan surga. Coba. Ya. Sahabat yang pertama itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya ini saya coba waktu itu ngitung berapa dinar yang beliau punya, berapa properti yang beliau miliki. Properti itu dalam artian kebun kurmanya, bagaimana tanah ini dan itu. Total kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf sekitar 17 sampai 19 triliun. Ya. 17 sampai 19 triliun. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang kedua sahabat yang terkaya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kekayaan sahabat Utsman bin Affan kalau ditaksir berapa jumlah dinar yang beliau miliki, berapa unta yang beliau miliki, berapa kebun luasnya yang beliau miliki, total sekitar 15 sampai 17 triliun. Ya. Kita sering membahas tentang infaknya para sahabat. Betul nggak? Oh, sahabat Utsman kalau berinfak begini, sahabat Abdurrahman begini. Tapi ada satu yang agak terputus. Sahabat-sahabat ini banyak infaknya itu dari mana uangnya? Betul nggak? Atau dengan bahasa yang lebih gamblang, apa pekerjaannya? Ternyata para sahabat ini kebanyakannya adalah berdagang. Ya. Nah, ini cuma berdagang yang bagaimana yang kemudian menjadikan sahabat ini, walaupun mereka berniaga atau berdagang, walaupun mereka juga sebagai khalifah atau pemimpin yaitu seperti Utsman, tapi subhanallah, Utsman itu sampai punya kalimat yang terus diriwayatkan kepada kita. Apa kata Utsman? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Kalau hati kita ini bersih, maka kita nggak akan pernah merasa kenyang atau puas membaca Al-Quran. Ini yang ngomong bukan imam masjid, yang ngomong bukan guru tahsin, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kekayaannya sampai triliunan, yang sibuknya juga beliau sebagai khalifah. Bisa dibayangkan, kita jadi khalifah enggak, kekayaannya enggak sampai segitu, kayaknya berat benar baca Quran, ya. Ya, lihat Utsman bin Affan jadi membacanya. Ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat, bagaimana para salafus soleh, mereka bukan cuma sekedar baca, tapi akrab dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana akrab dengan Al-Quranul Karim? Mirip seperti misalkan kita punya gadget. Bagaimana kita akrab dengan fitur-fitur yang ada dalam gadget tersebut. Para sahabat tuh jauh lebih perhatian dengan Al-Quran mereka. Jadi ngerti betul. Kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Kenapa dalam semua surat diawali dengan basmalah, hanya surat At-Taubah yang tidak. Ya. Jadi bismillah ini termasuk dalam ayat Quran ataukah tidak. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, tanda baca juga diperhatikan. Coba kita yang baca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Madinah, tanda sukun itu ada 2. Ada tanda sukun yang bulat penuh dan ada tanda sukun yang separuh. Ya. Kenapa ada yang bulat penuh dan ada yang separuh? Ini bukan cuma sekedar seni atau art
dalam penulisan Al-Quran, tapi memang ada maknanya. Ya. Jadi dengan membaca Al-Quran didapat ketenangan. Bukan cuma membaca, termasuk tasmi, memperdengarkan, menyimak Al-Quran. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah. Kita perlu fahami bahwa rumah Nabi itu nempel dengan Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW sedang berada di rumah, kata Aisyah, tiba-tiba seorang sahabat membaca Al-Quran di masjid. Artinya baca dengan suara yang dikeraskan. Nabi keluar dari rumahnya dan Nabi SAW mengatakan, Yarhamukumullah, laqad azkarani bima nasit. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati engkau. Sungguh engkau telah mengingatkan aku dengan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Padahal nggak secara langsung. Ya. Nabi menyimak, atau istilah kita sekarang itu tasmi. Jadi sahabat itu di masjid baca Al-Quran, Nabi di dalam rumah terdengar apa yang dibaca, itu mengingatkan jiwa Nabi SAW. Ya. Apalagi kalau kita kemudian memang berniat dan bermaksud untuk menyimak itu. Ya. Di kendaraan, ketika kemudian kita setel bagaimana murattal, di rumah kita setel bagaimana murattal. Ya. Nabi SAW pernah minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Awalnya sahabat Ibnu Mas'ud ini gak berani. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra'u wa fika unzil. Bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, gak apa-apa. Aku pengen mendengar dari apa yang kau bacakan. Ketika dibacakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimanakah nanti di akhirat kelak kami jadikan para nabi menjadi saksi atas umatnya, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas seluruh manusia. Nabi mengatakan cukup. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud menoleh, mata Nabi SAW mengalirkan air matanya. Subhanallah. Ya. Jadi bukan cuma membaca, tapi juga mendengar dan menyimak daripada Al-Quran ini mendatangkan ketentraman. Ada dosen fisika di Unpad, ya, dosen di Fakultas MIPA, namanya Dr. Andri Abdurrahman. Ya. Tahun 2007 beliau mengadakan penelitian tentang bagaimana orang diperdengarkan murattal, diperdengarkan musik klasik dan musik-musik yang lainnya. Sampai kepada kesimpulan beliau mengatakan penelitian menunjukkan bahwa suara bacaan Al-Quran memiliki tingkat relaksasi yang paling bagus dibandingkan musik klasik atau musik relaksasi yang lainnya. Ya. Ini penelitian ilmiah beliau tahun 2007. Jadi bagaimana suara bacaan Al-Quran memiliki relaksasi yang paling bagus dibandingkan musik klasik ataupun musik relaksasi yang lainnya. Kan ada musik relaksasi dengan instrumen, ya, atau bagaimana suara air gemercik ditambah suara hutan, ada suara burung dan lain sebagainya. Maka dalam penelitian beliau bahwa yang paling tinggi dan paling baik tingkat relaksasinya adalah bagaimana suara bacaan Al-Quranul Karim. Ya, subhanallah. Jadi bukan cuma sekedar dari apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi juga memang diteliti secara ilmiahnya. Itu tahun 2007. Ya. Saya baca lagi bagaimana penelitian beliau tahun 2010. Itu beliau melakukan penelitian kepada anak-anak sekolah di daerah mana ya. Itu dicoba anak-anak sekolah itu diperdengarkan dengan ayat-ayat murattal, maka beliau mendapatkan hasil anak-anak yang diperdengarkan bacaan Al-Quran jauh lebih tenang dan jauh lebih tahan terhadap stres. Subhanallah. Ya, jadi penelitian beliau tahun 2007 tadi tentang pengaruh murattal
Nah, kalau tahun 2010 ini ketika kemudian belum ngambil sampel anak-anak sekolahan di daerah mana di daerah Jawa Barat sini, dan ternyata ketika anak-anak ini diperdengarkan Al-Quran, maka menjadikan mereka itu jauh lebih tenang emosinya, dan mereka jauh lebih tahan terhadap stres. Entah itu macet, entah itu dari orang tua yang kadang bikin anak itu stres, ternyata itu membuat mereka lebih tenang. Subhanallah. Ya. Jadi membaca, mendengarkan atau menyimak Al-Quran. Apalagi kalau kemudian tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Ya. Disinilah karenanya kita dapati bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat ketika bulan Ramadan interaksi dengan Al-Quran itu luar biasa. Ya. Banyak di antara kita yang menafikan, Ustadz, itu riwayat-riwayat tentang katanya Imam Syafi'i itu kalau masuk 10 hari pertama bulan Ramadan beliau khatam setiap 5 hari sekali. Kalau masuk 10 hari kedua sekian, ketika masuk 10 hari terakhir khatam setiap hari. Apa iya? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kami di Kuningan Jawa Barat itu ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Ya. Mahasiswa-mahasiswi yang sudah hafal Al-Quran dengan mutqin, itu mereka tasmi' bil ghaib. Mereka bisa memperdengarkan hafalan Qurannya itu bisa sekedar 13 sampai 15 jam. Jadi pada subuh kemudian memperdengarkan hafalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus apa nggak ada istirahatnya? Ada, ya. Menjelang misalnya duha istirahat 10 menit. Nanti waktu saat mau zuhur, sholat zuhur terus. Itu 13 sampai 15 jam. Jadi ternyata bisa. Apalagi para ulama yang hafalannya memang sudah sejak kecil. Bagaimana bacaannya juga mutqin. Bahasanya memang bahasa Arab. Jadi kita tidak ragu. Ketika para ulama pada saat bulan Ramadan bisa khatam sehari sekali. Ya, subhanallah. Baik, hadirin khotbah liman rahimakumullah. Yang kedua, cara untuk menggapai jiwa yang tenang adalah menghindari dosa dan dusta. Ya. Dosa atau kemaksiatan ini hanya akan menggelisahkan jiwa manusia. Kemarin subuh saya kajian tentang bagaimana hijrah beralih dari maksiat kepada taat. Pekan depan kita memasuki awal Muharram 1444 Hijriah. Jadi tema tentang hijrah, tapi hijrah dari maksiat kepada taat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 13 bahaya seseorang melakukan maksiat. Salah satunya adalah orang yang melakukan maksiat jiwanya tidak akan pernah tenang, ya, selalu akan gelisah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninah, wa innal kadhiba riba." Kata Nabi SAW, tinggalkan hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Kita kalau mau berbuat ini nanya, ini gimana? Kalau kemudian deg-degan, ragu, kata Nabi SAW, tinggalkan yang ragu. Ya. Karena kenapa? Fa inna sidqa, karena yang namanya jujur, tuma'ninah, ini akan mendatangkan ketentraman. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya yang namanya dusta, ini hanya mendatangkan kegelisahan jiwa. Ya. Coba orang kalau ngebohong, orang kalau tidak jujur, subhanallah. Ketika ngobrol gak berani menatap wajahnya, sambil nunduk, bibirnya juga gemetaran. Ya. Kenapa? Karena yang namanya dusta itu, membuat gelisah dalam jiwa. Ya. Yang namanya dusta ini menggelisahkan. Sebaliknya ketika kemudian jujur, enak. Ya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada kalimat wafis soroha roha, wafis soroha roha. Dalam kejujuran ada ketentraman.
Ya. Kalau dulu ada iklan dari sebuah lampu, iklannya itu terus teranglah maka terang terus. Nah, gitu. Tapi iklan lampu nggak usah disebutin lampunya apa. Ya. Terus teranglah maka terang terus. Orang kalau jujur enak, tenang. Awalnya memang mungkin pahit, awalnya mungkin menakutkan, awalnya mungkin mendebarkan. Tapi setelah itu akan tenang. Kebalikannya orang kalau bohong, waduh, gelisah. Ya. Dan kebohongan hanya akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Abu Nawas itu sering digambarkan sebagai seseorang yang lucu dan humoris. Sebenarnya Abu Nawas ini seorang ulama. Ya. Cuma memang gayanya itu ya tadi gayanya humoris. Ya. Seperti sekarang juga ada ustadz-ustadz yang memang gayanya juga humoris. Tapi bukan artinya Abu Nawas itu pelawak, bukan. Beliau aslinya ulama. Ya. Jadi suatu hari beliau didatangi oleh dua orang. Yang pertama anak muda, yang kedua ini kakek-kakek. Jalannya sudah dibantu dengan tongkat. Datang ke Abu Nawas minta diselesaikan sengketa mereka. Apa sengketanya? Yang anak muda ini mengatakan, wahai Abu Nawas, uangku pernah dipinjam oleh kakek ini. Sampai sekarang dia belum mengganti uang tersebut. Apa kata anak muda tadi? Dia pernah dipinjam uangnya dan ternyata kakek tersebut belum membayar, melunasi daripada hutangnya. Kata Abu Nawas, betulkah demikian? Si kakek sambil mau diri, ya, agak kesulitan. Ketika sudah diri, dia minta tolong sama anak muda, tolong pegangin dulu ya tongkatnya. Si kakek kemudian mengatakan, demi Allah wahai Abu Nawas, saya udah kembalikan uang dia. Ya. Terus dia ambil lagi tongkatnya, dia duduk. Coba kira-kira bingung nggak? Yang anak muda tadi bilang uangnya dipinjam belum dibayar, yang kakek ini bersumpah demi Allah bahwa sudah dikembalikan kepada anak muda itu. Gimana caranya Abu Nawas? Kata dua, sudah pulang dulu. Ketika mereka berbalik dan mulai berjalan, Abu Nawas menyetop, sebentar. Ya. Dia bertanya kepada kakek tua tadi, kek, sudah lamakah engkau menggunakan tongkat itu? Si kakek udah mulai gelisah. Ya. Si kakek kemudian mengatakan, belum. Kemari lagi kalian berdua. Abu Nawas kemudian minta tongkat yang digunakan kakek tersebut. Ketika kemudian dipegang, kemudian digoncang-goncang, terdengar ada suara di dalamnya. Jadi dalamnya itu ternyata kosong dan kok kayak ada sesuatu. Akhirnya kemudian dicari, dibuka, ternyata di situ ada uang. Jadi ketika kakek tersebut nitip tongkat tersebut dan mengatakan, demi Allah saya sudah kembalikan. Tongkatnya tadi diminta pegangin sama anak muda. Bisa dipahami? Jadi kalau kata orang Jawanya uri, ya, licik. Ya. Sebenarnya belum dibalikin dalam artian dibayar. Cuma nitip tolong pegangin. Dari mana Abu Nawas tahu? Nggak tenang sikap si kakek tersebut. Orang kalau dusta itu nggak akan tenang, gelisah, ya, kelihatan. Ya. Ibu-ibu juga gampang melihat suaminya jujur apa enggak, ya. Ya. Kalau suami buka WhatsApp udah mulai di toilet, ini ngapain nih? Ya. Buka WA pakai di toilet. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali hindari dusta dan dosa. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, istafti nafsak. Kalau ada apa-apa, tanya hati kita. Ya. Tanya hati kita, do it or leave it. Lakukan apa enggak? Lakukan apa enggak? Kenapa? Kata Nabi SAW, innal birra matma'annat ilaihin nafsu. Karena yang namanya kebaikan, hati itu tentram melakukannya. Tapi wal ithma, kata Nabi SAW, yang namanya dosa, mahaka fi sodrika wa karihta an yattali'a alaikan nas. Yang namanya dosa itu adalah apa yang kau sembunyikan dalam dirimu dan engkau takut diketahui orang lain.
Jadi kalau yang namanya dosa gimana? Apa yang disembunyikan dan takut diketahui orang lain. Pokoknya kalau yang udah susulumputan, itu biasanya nggak benar. Ya. Dulu kami ketika di pesantren, hadirin khotal iman rahimakumullah, pesantren di Garut, itu kita ya di asrama nggak boleh keluar. Ya. Tapi biasanya para ustadz tuh ada yang kemudian jaga. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ini ceritanya waktu itu teman satu letting itu waktu itu dalam tanda petik dia inilah ya namanya waktu itu masih remaja, jadi ke Garut kota nonton di bioskop ya. Perhitungannya ustadz yang jaga itu ya sampai jam 9:30 lah, jam 10. Mereka memperkirakan nih jam 10:30-an udah nggak ada yang jaga ya. Ternyata kiai kami itu baru pulang dari Bandung. Ya. Jadi dari kota ke pesantren kami itu udah nggak ada angkot jam segitu. Cuma ada delman, itu pun sengaja berhenti agak jauh. Jadi mereka jalan. Nah ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah ketemu. Cuma karena di dalam mobil kiai kami itu nggak ngeh. Teman kami ini lari masuk ke kamar. Ya. Ketika masuk ke kamar kan, kamar yang mana mereka ini. Kemudian juga semuanya pada berselimut. Tahu nggak caranya kiai kami tahu yang mana yang tadi habis jalan dari kota? Tangannya ditaruh aja di dada santrinya. Kalau yang turun sia. Ketahuan ya, antara yang tidur beneran dengan yang bohong ya. Jadi nggak usah dinyalain lampu. Kalau dinyalain lampu kan mungkin santri yang lain akan ya gelagepan ya dana. Enggak gitu ya. Tinggal masuk ke kamar, pegang dadanya. Ya turun sih. Gitu. Orang kalau dosa deg-degan. Ya. Saya juga suka pulang malam di pesantren, tapi habis ceramah. Ya. Jadi ketemu Ustadz, Assalamualaikum, salam. Di mana Gus? Dari Citeureup. Oh ya mangga gitu. Kalau memang nggak dosa tenang. Sama juga pulang sekitar jam 9 karena pengajian remaja waktu itu. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kata Nabi SAW, yang namanya dosa adalah apa yang kau sembunyikan dari manusia dan nggak mau diketahui orang lain. Orang kalau melakukan dosa itu nggak tentram jiwanya, gelisah. Ya. Bagaimana putra Nabi Adam alaihissalam ketika membunuh saudaranya, apa yang terjadi? Gelisah, kesana kemari, ini gimana? Coba, ya. Apa yang dia lakukan ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Akhirnya kemudian dia melihat bagaimana burung gagak setelah kemudian bertengkar satu dengan yang lainnya dan kemudian yang satu mati, maka kemudian dikuburkan dengan tanah. Oh begini. Ya. Jadi orang yang namanya melakukan dosa dan dusta nggak akan tenang. Ya. Tapi gimana Ustadz kalau ada orang yang dia udah nanya kepada dirinya terus dirinya itu malah menyarankan maksiat. Ya. Kalau begini berarti hatinya sudah mati. Ya. Kalau kemudian dia nanya hatinya dan ternyata hatinya ini mengajak dan mengajarkan kepada maksiat, berarti hatinya sudah mati. Di gedung BRI 2, kalau Bapak Ibu tahu, daerah Ben Hill, Bendungan Hilir, ya, itu kan nggak semuanya BRI. Ada beberapa lantai yang disewakan. Ya. Saya masih ingat dulu ada perusahaan namanya Huawei. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Jadi itu lantai kesekian ya. Dan mereka ada pengajian tiap hari apa saya lupa. Cuma pengajiannya namanya pengajian lepas kantor. Ya. Jadi biasanya jam 4:30 sore itu mulai pengajian. Jadi ke lantai berapa belas, kemudian kita ke front office-nya. Di depannya itu biasanya yang jaga ada mbak-mbak 2 orang ini. Dan mereka yang nantinya akan ngasih tahu. Karena kenapa? Karena ruangannya beda-beda, tergantung ruangan yang lagi kosong. Ya. Karena bukan masjid, bukan musola,
Kadang ruangan yang bulan lalu dipakai, sekarang dipakai meeting, jadi pindah ke ruangan mana ya. Jadi habis nyampe di lantai tersebut, saya menuju ke front office, ternyata bukan mbak-mbak saat itu. Ya. Ternyata 2 orang security. Dua-duanya lagi main gaple. Ya. Cuma yang satu sambil kemudian tangannya ngejepit telepon. Terdengar pembicaraan, "Mah, saya pulangnya agak telat ya. Ada pengajiannya sama Ustadz Agus." Saya bengong, ya Allah, ini kan Ustadz Agus ya, gitu ya. Ketika kemudian dia tutup, dia ngeliat saya, Ustadz, katanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau jarang berbohong, mulutnya itu akan bergetar, ketahuan. Tapi kalau udah gape, kalau kata orang Jakarta, kalau udah biasa, nggak kelihatan lagi. Alasannya ngaji, nggak taunya lagi main gaple sama temennya. Ya. Begitu juga dengan orang yang kemudian nanya kepada hatinya, ini saya gimana? Ah udahlah, ambil aja deh yang haram-haram deh. Berarti hatinya sakit atau hatinya mati. Inilah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya hati mereka sudah tertutupi dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi untuk meraih yang namanya jiwa yang tenang, tinggalkan dusta dan tinggalkan dosa. Ya. Tapi kalau kita masih sering ngebohong, nggak tenang hidup kita. Kalau kita kemudian melakukan dosa, nggak tenang hidup kita. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang ketiga, bagaimana menggapai jiwa yang tenang adalah berada dalam majelis ilmu. Ya. Kayak gini nih, berada dalam majelis ilmu. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Tidaklah sebuah masyarakat, tidaklah sekelompok orang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkaji ayat-ayat Allah, mereka mengkaji daripada hadis-hadis Nabi, melainkan Allah akan turunkan ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah akan hadirkan malaikat, Allah akan kucurkan rahmat, dan mereka akan dicatat termasuk hamba-hamba yang di sisinya. Ada sakinah di situ. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, berada dalam majelis ilmu ini kita diingatkan tentang bagaimanakah risalatul insan, misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya kita udah mulai mau belok-belok dikit, dipanggil lagi, jang kadia. Ya, balik lagi. Ya. Berada dalam majelis ilmu itu demikian. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, sahabat Salman Al-Farisi cerita bagaimana ada beberapa sahabat yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi zikir, kemudian Nabi lewat. Nabi kemudian bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Lagi pada ngapain? Para sahabat ini mengatakan bahwa kami sedang berzikir kepada Allah. Nabi kemudian mengatakan, "Fa inni ra'aitur rahmah tanzilu alaikum." Aku melihat malaikat mengucurkan rahmat kepada kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin untuk bergabung bersama kalian untuk mendapatkan rahmat yang dikucurkan oleh malaikat. Subhanallah. Jadi berada dalam majelis ilmu seperti ini menenteramkan jiwa kita. Mau kemana kita? Fa'aina tadhabun? Ya, mau kemana hidup kita? Mau dunia saja, nggak ada puasnya dunia ini, nggak ada puasnya. Ya. Apa yang kita cari nggak ada. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Saya dapatkan ungkapan ini dan luar biasa membukakan mata kita, di mana para ulama mengatakan kenapa dalam majelis ilmu itu ada ketentraman buat jiwa. Kenapa? Ya. 2 hal kata beliau. Kenapa dalam majelis ilmu kemudian bisa mendatangkan ketentraman? Yang pertama adalah karena di majelis ilmu itu
kita diajarkan ilmu yang akan menjaga kita. Jadi karena ada ilmu, kita diajarkan bagaimana jalan menuju surga, bagaimana menghindari ini dan itu. Jadi karena ada ilmu. Yang kedua kata beliau, karena dalam majelis ilmu itulah kita berjumpa dengan sahabat-sahabat yang soleh yang mengingatkan kita akan akhirat. Itulah bagaimana ketentraman, ketenangan jiwa yang didapat dalam majelis ilmu. Pertama, ada ilmunya. Yang kedua, kita punya teman-teman yang bisa mensupport kita. Itu rahasianya. Ya. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, nih mohon maaf ya, tetap berbeda antara ngaji di YouTube dengan ngaji langsung. Ya, karena kenapa ngaji di YouTube makan sambil masak sendirian, ya. Walaupun lebih simple, ya. Tapi ketika di majelis ilmu, hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana bukan cuma sekedar ilmu yang kita dapatkan, tapi bagaimana kemudian kita ketemu dengan orang-orang soleh. Oh, si ibu anu padahal jauh, ya. Oh, si bapak anu, ya. Jadi itu yang kemudian, oh Masya Allah ya, saya harus lebih pagi lagi, saya harus lebih awal lagi, ya. Saya pengen ngajak yang lain. Itu yang ada, ya. Jadi dua hal di sini dikatakan yang ada dalam majelis ilmu yang kemudian membuat seseorang itu jiwanya tentram. Yang pertama adalah karena adanya ilmu dalam majelis tersebut, dan yang kedua adalah karena adanya sahabat-sahabat yang soleh yang bisa mengingatkan kepada diri kita, ya. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, seorang ulama Abdullah bin Mubarak, ya, ini beliau seorang ulama hadis terkenal, beliau mengatakan, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'u nafsuhu ila makramah. Kata beliau, aku heran kepada orang yang gak mau hadir dalam majelis ilmu, bagaimana mungkin jiwanya bisa mengajak kepada kebaikan, ya. Artinya ucapan dari Abdullah bin Mubarak ini mengatakan bahwa bagaimana orang kok susah hadir dalam majelis ilmu, padahal dalam majelis ilmu ini, kata beliau, jiwanya itu akan terbangun untuk melakukan kebaikan. Lihat orang lain tuh jadi semangat, ya. Guyup kumpul dengan teman-teman jadi semangat, ya. Lihat, oh iya dakwahnya begini, ini begini, jadi nambah semangat, ya. Dia datang duluan, dilihat, oh di masjid udah buka Al-Quran, ya. Ke masjid dia udah datang duluan, udah sholat sunnah. Ini yang kemudian menambahkan kita untuk jadi fastabiqul khairat. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, aku heran dengan orang yang gak mau datang dalam majelis ilmu. Bagaimana mungkin jiwanya akan tertarik dengan kebaikan? Karena kenapa? Di majelis ilmu inilah kemudian akan termotivasi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dua hal lagi terakhir, ya, artinya berkaitan dengan majelis ilmu, ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman surga Allah, singgahlah. Farta'u artinya adalah singgah dengan tenang. Kalau dulu salah seorang ustadz saya di Garut, dia bilang, datang ke majelis ilmu itu, Gus, mestinya kayak orang lapar diajak makan di tempat makan yang enak, ya. Mestinya tuh seneng. Karena kenapa? Ya memang lagi lapar diajak makan, ya. Jangan sampai kemudian datang ke majelis ilmu kayak kambing mau dimandiin, ketakutan kayaknya, nggak tenang, nggak nyaman, ya. Di sini Nabi mengatakan farta'u, ikut masuk dengan tenang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga Allah di dunia? Kata Nabi SAW, hilaqud dzikri, halakoh dzikir. Baik. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya dalam majelis ilmu ada kelezatan yang gak bisa disamakan dengan yang lain, ya. Seandainya tidak ada balasan pahala bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu kecuali kelezatan itu, maka itu sudah cukup sebagai balasan dari hadir dalam majelis ilmu. Kata Imam Al-Qayyim, karena itulah
Majelis-majelis zikir dan majelis ilmu disebut dengan taman-taman surga oleh Nabi SAW. Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib fil Kalimit Thayyib karangan Imam Ibnul Qayyim. Jadi kata beliau, hadir dalam majelis ilmu itu ada kenikmatan yang beda dengan kenikmatan yang lainnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya kira 3 itu saja dulu tentang bagaimanakah menggapai dari jiwa yang tenang. Yang pertama tadi tilawah, tasmi, dan tadabbur Al-Quran. Yang kedua menghindari dusta dan dosa. Yang ketiga adalah berada dalam majelis ilmu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.